6 kriteria yang sebelumnya masih mendapatkan bantuan sosial dan akan dihentikan sebagai penerima di tahap selanjutnya sesuai dengan surat perintah dari Kemensos Pusat. Simak video ini sampai selesai. Apakah kalian termasuk ke dalam 6 kategori tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Nah, di sini aku sedang mengadakan giveaway dengan total 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Syaratnya gampang banget. Tonton video ini minimal 2 menit. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen kalian. Syarat yang kedua, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Input Media. Share sebanyak-banyaknya, pemenang akan kita umumkan di tanggal 30 Oktober 2023. Semoga kalian salah satu orang yang beruntung ya. Oke teman-teman, kita balik ke pokok pembahasan kita, dimana ini sesuai surat perintah dari Kemensos Pusat yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah, dimana hasil dari tindak lanjut temuan dari BPK terhadap penerima bansos di tahap sebelumnya. Ini berlaku buat semua penerima bansos seperti PKH, BPNT, BLT ataupun bantuan sosial lainnya. Jadi buat kalian yang sebelumnya di tahap 1 atau 2 atau 3 masih mendapatkan bantuan ini, bisa saja di tahap ini teman-teman akan dihentikan sebagai penerima bansos tersebut dan dihentikannya juga secara otomatis. Sehingga di sini karena dari temuan tersebut terbitlah beberapa kriteria, yaitu ada 6 kriteria yang akan dihentikan sebagai penerima bantuan sosial di tahap ini dan seterusnya, meskipun di tahap sebelumnya masih mendapatkan bantuan sosial. Untuk 6 kriteria ini akan dihentikan secara otomatis di dalam DTKS atau daftar nama penerima bantuan sosial di tahap berikutnya. Kira-kira apa sajakah 6 kriteria tersebut? Yang pertama yaitu KPM yang mendapatkan upah UMP atau UMK. Nah, di sini kalau di dalam satu keluarga tersebut ada yang salah satu aja ternyata terdeteksi gajinya itu UMP ataupun UMK, maka tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi di tahap berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena ternyata di tahap sebelumnya ini ada sidak dari BPK mendapatkan temuan-temuan ya teman-teman. Di dalam satu keluarga tersebut itu ada yang sudah berpenghasilan sesuai dengan UMP ataupun UMK. Atau biasanya ini buat teman-teman yang kerjanya mungkin di perusahaan, CV dan lain sebagainya. Kemudian kriteria yang kedua yaitu KPM yang sudah meninggal dunia. Untuk KPM yang sudah meninggal ini nyata ya teman-teman, ada di beberapa daerah ini di tahap sebelumnya ini masih terdapat temuan-temuan dia ini sudah meninggal dunia, tapi bantuan sosial ini masih terus dicairkan dan diterima oleh keluarganya, atau mungkin ada yang tidak tahu diterima oleh siapa. Nah, di sini teman-teman, dan setelah dicari tahu ya teman-teman, ternyata dari pihak keluarga yang sudah meninggal dunia ini, data kakaknya itu telah terupgrade, sehingga yang terdata orang tersebut itu masih hidup atau belum meninggal dunia. Tapi karena sudah ada temuan-temuan seperti ini, maka akan lebih diperketat ya untuk yang sudah meninggal dunia ini. Adanya surat ini bertujuan dari pihak pemerintah ataupun di perangkat desa setempat itu harus segera mengupgrade jika masyarakatnya ada yang sudah meninggal dunia, sehingga bantuan tersebut itu akan dihentikan atau dilanjutkan tapi diganti nama dengan anggota keluarga yang lainnya teman-teman. Kemudian untuk kategori yang kedua adalah ASN. Nah, di sini itu masih ada ternyata teman-teman di lapangan faktanya bahwa yang ASN ini masih ada yang mendapatkan bantuan sosial. Sehingga di sini dari Kemensos menurunkan surat secara resmi yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah untuk yang ASN ini tidak bisa mendapatkan bantuan sosial apapun itu dan harus dihentikan namanya dari DTKS. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam calon ataupun penerima bantuan sosial apapun itu. Nah, seperti baik itu yang minyak goreng, telur, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, kriteria yang keempat yaitu KPM atau masyarakat yang memiliki usaha ataupun jabatan yang sudah terdaftar pada AHU ya teman-teman, atau biasa disebut dengan administrasi hukum umum. Contohnya masyarakat yang sebelumnya dia ini sudah punya usaha dan terdaftar di dalam Kemenkumham ya teman-teman untuk usaha tersebut, baik itu yang punya PT ataupun CV ataupun baru punya usaha, ini tidak bisa mendapatkan bantuan sosial lagi. Meskipun itu dalam satu kakak hanya ada satu orang yang memiliki usaha dan terdaftar dari AHU, itu sama sekali ya tidak bisa mendapatkan bantuan dalam satu kakak tersebut. Kemudian untuk kriteria yang kelima yaitu mampu. Nah di sini dari seperti yang kita tahu ya, untuk data di dalam DTKS itu kan selalu diperbarui setiap 3 bulan sekali teman-teman. Dan dari pemerintah daerah juga harus mengecek masyarakatnya apakah sudah ada perubahan ekonomi atau belum. Nah kalau sudah dianggap mampu, itu akan dihentikan namanya dari DTKS dan tidak boleh mendapatkan bantuan lagi di tahap selanjutnya, meskipun di tahap sebelumnya itu masih mendapatkan bantuan sosial. Sehingga di sini perlu teman-teman atau masyarakat ketahui bahwa untuk masyarakat yang dianggap layak, tidak mampu atau masuk ke dalam keluarga fakir miskin, ini ada kriterianya sesuai seperti ini. Nah untuk kriteria fakir miskin ini juga berbeda-beda ya teman-teman untuk setiap daerahnya. Misalkan daerah Jakarta atau Lampung ataupun Kalimantan itu berbeda-beda teman-teman. Kemudian di sini untuk kategori yang keenam yaitu pendamping sosial. Sebelumnya atau di tahun sebelumnya ini ada terdapat penemuan oleh BPK, ternyata pendamping sosial ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebenarnya karena pendamping sosial ini tugasnya hanya mendampingi masyarakat yang menerima bantuan atau dan juga memberikan informasi dan lain sebagainya. Jadi untuk pendamping sosial ini dilarang untuk mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah. Dan kalau misalkan di daerah kalian ini ditemui 6 kriteria ini tapi masih mendapatkan bantuan sosial, maka teman-teman harus segera melapornya. Kalian bisa melapor ke perangkat desa kalian atau pemerintah daerah setempat, ataupun kalian juga bisa melaporkan secara online. Caranya gimana Kak? Kalian tinggal download aja aplikasi Cek Bansos di Play Store HP kalian. Nah kemudian kan isi aja datanya. Selanjutnya kalian bisa melakukan sanggah nama penerima bantuan tersebut yang mungkin tetangga kalian atau saudara kalian itu sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Kalian tinggal masukin aja namanya, kemudian daerah mana, alamatnya, dan juga kalian cantumkan bukti seperti foto rumah dan lain sebagainya yang menurut kalian itu dia itu sebenarnya sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial tapi masih mendapatkan bantuan sosial. Nah nanti akan ada pengecekan langsung terhadap masyarakat tersebut yang kalian sanggah itu, dan nantinya bisa dihentikan untuk sebagai penerima bantuan sosial. Oke, jadi itu teman-teman 6 kriteria yang tidak bisa menerima bantuan sosial lagi di tahap selanjutnya akan dihentikan otomatis juga di dalam DTKS. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih baik yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.